Purwokerto merupakan ibu kota Kabupaten Banyumas yang maju dan perkembangannya dari tahun ke tahun tergolong pesat. Sebagai indikatornya adalah hampir semua fasilitas hadir di kota ini karena letaknya berada di tengah-tengah antara kota besar. Biasanya, orang yang akan melakukan perjalanan antar kota besar tersebut meluangkan waktunya untuk transit, beristirahat, atau berwisata di kota ini. Melihat potensi yang dimiliki Purwokerto, tidak dipungkiri banyak wisatawan dan mobilitas yang berjalan tiap harinya di kota ini. Purwokerto merupakan pusat perekonomian, perdagangan, dan industri yang menyebabkan intensitas kegiatan transportasi di kota ini menjadi tinggi. Fasilitas sarana dan prasarana transportasi tersebut harus memenuhi untuk mendukung terciptanya sistem transportasi yang baik. Kota Purwokerto juga mempunyai simpul transportasi untuk menunjang perpindahan moda maupun naik turun penumpang, salah satunya yaitu Stasiun Purwokerto. Stasiun Purwokerto ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di pinggir kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, tepatnya di Kelurahan Kober, Kecamatan Purwokerto Barat. Stasiun yang terletak pada ketinggian lebih dari 75 meter ini merupakan stasiun utama wilayah Banyumasan di bawah pengelolaan PT KAI Persero Daerah Operasi 5 Purwokerto. Bapak Darsono contohnya, ia adalah seorang driver ojek pangkalan yang tidak bisa merasakan ramainya mobilitas dalam stasiun Purwokerto ini. Walaupun stasiun Purwokerto ramai oleh penumpang, hal ini tak membuat ojek pangkalan menjadi ramai penumpang. Penumpang pun tak banyak yang memilih ojek pangkalan sebagai transportasi lanjutan mereka untuk melanjutkan tujuan. Kebanyakan dari mereka lebih memilih transportasi yang terintegrasi dengan gadget sebagai transportasi lanjutan yang mereka gunakan untuk mencapai lokasi tujuan. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh PT KAI Purwokerto tentang pemberlakuan dua pintu, yaitu pintu timur dan pintu barat, nyatanya tak membuat kesejahteraan mereka bertambah. Dari kedua pintu ini terdapat plus dan minusnya masing-masing. Ojek pangkalan hanya diperbolehkan mangkal di pintu timur. Terkadang, pendapatan Pak Darsono selaku driver ojek pangkalan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika dilihat dari ramainya mobilitas yang ada di stasiun Purwokerto, maka seharusnya pendapatan yang diterima oleh driver ojek pangkalan bisa berbanding lurus. Hal serupa juga dialami oleh Pak Tarjo, selaku tukang becak yang biasa mangkal di area pintu timur stasiun Purwokerto. Dalam sehari, jika ada satu penumpang saja sudah sangat bersyukur, mengingat pesatnya penggunaan teknologi membuat masyarakat beralih dari moda transportasi tradisional ke moda transportasi yang lebih terintegrasi dengan gadget, paparnya. Sebelum merebaknya transportasi online dan pemberlakuan dua pintu stasiun, becak masih lumayan ramai penumpang. Namun setelah adanya kebijakan dua pintu keluar stasiun dan merebaknya transportasi online, kini becak pun terabaikan. Ramainya mobilitas dalam stasiun tak memberi dampak besar dalam kesejahteraan hidup Pak Tarjo. Bahkan setiap harinya ia tidur dan makan di becak karena rumahnya yang jauh dari stasiun Purwokerto. Terkadang, Pak Tarjo menggantungkan hidup pada dermawan yang memberikannya makanan. Hal ini tentu saja berbanding terbalik dengan ramainya mobilitas yang ada di stasiun Purwokerto. Atau lagi nunggu penumpang gitu ya Pak? Sebentar boleh Pak? Ya, ini kan kami perkenalan ya Pak, kami dari mahasiswa UNJ.
Stasiun Purwokerto berbanding terbalik dengan kesejahteraan moda transportasi lain yang ada di Stasiun Purwokerto. Manajer lapangan dari Grab mengatakan bahwa pengemudi ojek online dan konvensional menyepakati titik jemput di Stasiun Purwokerto. Kesempatan tersebut tertuang dalam Fakta Integritas yang ditandatangani perwakilan kedua belah pihak di Pendopo Seda Banyumas. Hadir dalam penandatanganan kesempatan itu, Bupati Banyumas Ahmad Hussein, pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas, anggota Forkopimda, dan para pejabat Pemkab lainnya. Konflik antar pengemudi online dan konvensional di Banyumas sejauh ini memang masih kerap terjadi, terutama di lingkungan Stasiun Purwokerto. Dalam Fakta Integritas yang ditandatangani ini, pengemudi ojek online tetap tidak boleh menjemput terlalu dekat di lingkungan Stasiun Purwokerto. Pengemudi online hanya boleh menjemput penumpang di radius 100 meter dari video gue. Lah curang gue. Kan lagi ya. Iya, kena. Tapi gue setara dengan Urung ditakoni si jawab. Mbak, permisi boleh minta waktunya sebentar. Tahu disebut ya, Mbak. Terima kasih.